Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan, menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu hubungan kekerabatan atau silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna, dan juga mereka takut kepada buruknya penghisapan nanti di hari akhirat. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 21. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dalam hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2552, bahwa suatu kali Abdullah bin Umar, sering disebut dengan Ibnu Umar, beliau berangkat menuju Makkah. Biasanya kalau Ibnu Umar ini, yaitu anak Umar bin Khattab, berangkat menuju Makkah, di samping mengendarai unta juga membawa keledai. Apabila beliau jemu menunggangi unta, beliau beralih kepada keledai sehingga dapat rehat dan tenang sedikit. Dalam perjalanan menuju Makkah, tiba-tiba melintas seorang Arabi, seorang Arab yang tinggal di gunung. Arabi tinggal di gurun-gurun, di padang pasir, disebut dengan Arabi. Lalu Ibnu Umar bertanya, apakah engkau anak si Anu? Katanya menjawab, iya, saya anak si Anu. Kemudian Ibnu Umar menyerahkan keledai yang ditunggangnya itu kepada orang ini, Arabi ini. Katanya, kendarailah keledai ini. Setelah itu dibukanya imamahnya, sorban yang tadi terbalut di atas kepala, diserahkannya sorbannya itu atau imamahnya itu kepada Arabi ini. Lalu ikatlah kepalamu dengan ini, hari panas, katanya. Melihat peristiwa itu, sahabat-sahabat yang mengiringi atau yang ikut bersama-sama Ibnu Umar ke Makkah mengatakan, semoga dosamu Allah ampuni. Kenapa itu engkau lakukan? Saudara, engkau berikan keledai, yang keledai itu engkau sering bawa dalam safar. Kemudian engkau juga berikan kepadanya imamah, sorban, yang sangat butuh di hari yang sangat panas. Nah, kita kan tahu bahwa perjalanan dari Madinah ke Makkah memakan perjalanannya sepanjang 450-an kilometer lebih kurang. 450 kilometer lebih kurang, melintasi padang-padang pasir, padang-padang batu, dan gunung-gunung cadas. Sangat terik matahari, tidak bisa berjalan, sangat letih. Nah, sikap Ibnu Umar itu dipertanyakan oleh orang-orang yang menyertainya. Kenapa itu lakukan? Katanya, saya mendengar sabda Nabi. Sabda Nabi itu begini, inna min abaril birri, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti kepada orang tua. Inna min abaril birri,
Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, berkhidmat kepada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah wafat adalah silatar rajuli wudi abihi, yaitu seseorang menyambung hubungan dengan keluarga, kenalan baik sang ayah atau kenalan baik orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Dan ayah orang ini adalah dia itu inna abahu kana sadiqan li Umar. Ayah si A'rabi ini adalah teman baik daripada ayahku Umar bin Khattab. Ayahku sudah meninggal, ayahnya juga sudah meninggal. Ini anaknya. Sabda Nabi, sebaik-baik bentuk pengabdian kepada orang tua yang sudah wafat, sudah meninggal, kita berbuat baik kepada keluarga, kenalan baik sang ayah. Ini jawaban Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anak Umar bin Khattab. Ibnu Umar sangat terkenal dengan orang atau sahabat yang selalu mencontoh, meniru Nabi dalam segala hal. Itulah Ibnu Umar. Nah, daripada hadis itu dapat kita pahami. Zuhur tadi kajian kita adalah ada orang bertanya kepada Nabi, apakah masih ada bentuk khidmat, bentuk pengabdianku pada orang tua, di mana orang tuaku sudah meninggal kedua-duanya? Jawaban Nabi, ada. Berdoalah kepada Allah untuk keduanya, lalu beristighfarlah untuk keduanya, kemudian tunaikan, sempurnakan janji yang telah diperbuatnya, lalu hubungan silaturahim dengan orang-orang yang Allah perintahkan untuk menghubungkan setelah keduanya meninggal. Kemudian muliakan, ikramu sadiqihima, muliakan teman baik kedua orang tua itu. Hadis yang kita baca sebentar adalah Ibnu Umar mengamalkan perintah Nabi. Salah satu bentuk inna min abarril birri, salah satu bentuk pengabdian terbaik, bakti terbaik seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada anak kenalan orang tua, berbuat baik kepada sahabat kental orang tua. Kata Ibnu Umar, engkau anak si Fulan? Ya. Si Fulan itu adalah teman ayah saya. Saya ini anak daripada Umar bin Khattab. Nah, kata Rasulullah, berbuat baik. Nah, makanya diserahkannya keledainya dan imamahnya. Maka berdasarkan itu para ulama mensyarahkan hadis menyebutkan bahwa kita selaku anak, apabila kita tahu, kenal, kalau bahasa awak tahu wak konco arek orang kaya wak, konco palangkin, sakalapiak sakatiduran, lama tilo konco orang kaya wak, orang kaya wak lama tilo anaknya lagi, kembali jalin hubungan, kenal lagi, itu menyenangkan orang tua. Karena orang tua dulu konco loh, sakalapiak sakatiduran, satu lungkuit satu lantang, konco. Anaknya hendaknya menjalinkan konco. Maka langkah baiknya kita juga memperkenalkan anak-anak kita kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita.
supaya nanti hubungan itu terus berlanjut. Mereka baik sepeninggal kita, tetap kenalan, tetap tolong-menolong, bantu-membantu, kunjung-mengunjungi. Itu bakti kepada orang tua yang sudah wafat, berpengaruh kepada mereka di alam sana. Karena orang-orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, mereka juga ketemu lagi, bersua-sua balik, mencari balik. Kalau mereka sama-sama, jika mereka sama beriman, sama taat, sama muslim, sama rajin beribadah, nanti di alam sana setelah mati bersua-sua, ketemu, bercerita. Setidaknya itu inti sari daripada kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Betul. Yang kedua, Pak, bahwa sisa perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk orang tua adalah infadu ahdihima min ba'dihima, menunaikan, melaksanakan janji-janji yang telah diperbuat oleh orang tua, wasiat-wasiat, pesan-pesan yang telah ditulis oleh orang tua kita, tunaikan. Apa bentuknya? Apabila orang tua pernah berjanji, berpesan, atau berwasiat, tunaikan. Kalau dalam bentuk harta, kasihkan. Bahasa awaknya jangan kalauan. Orang tua pernah mengecek dulu, kau mati dan kau meninggal dan kau tolong sampai nagian kasih anu. Kau peti lah, kau amel lah, kau barang lah, kau alah. Itu janjinya adalah berjanji kasih anu. Untuk magiahnya, untuk memberikan kepadanya. Itu janji, infaz, laksanakan, tunaikan, sempurnakan janji itu. Itu bentuk bakti kita orang tua. Termasuk wasiat-wasiat, pesan-pesan yang ditulis, laksanakan. Juga termasuk jika kita tahu orang tua suka membantu orang, seperti anak yatim, seperti membantu guru ngaji di surau-surau mengaji di MDA, atau membantu TK, atau membantu jadi donatur, tahu Wak, sambung balik. Lah ia mampu awak, lah ia sanggup awak, bantu lanjutkan balik. Datang ke panti asuhan atau datang ke rumah sekolah ngaji MDA atau pesantren atau apalah, datang. Dulu orang tua ambo siko menjadi donatur, iyo. Akhirnya ambo melanjutkan balik. Ambo sambung balik. Menyenangkan, membahagiakan, melapangkan, membantu orang tua kita yang sudah mati. Sambung balik, jangan hentikan. Minta balik keterangan. Orang tua ambo siko dulu donatur, sekali sebulan kalau tak salah ada 50.000. Atau 25.000 atau sekian. Ambo nyambung lihat. Bersama lihat. Melanjutkan. Apalagi dia sudah berpesan. Pesannya kedape sawah nan di sebelah sinana, parak nan di situ kabun di situ, kok panen, kok manyabi, kok mambiak, jangan lupa magian ke surau. Sebab lampu surau itu awak duna membayarnya, misalnya begitu. Aku asia para, asia sawah, asia kabun, asia teranak. Itu pesan. Tunaikan. Laksanakan. Apalagi jika dia sudah berjanji kepada lembaga atau ke tampek-tampek itu janji. Ambo insyaAllah akan terus membantu setiap bulan. Sambung lagi. Itu bentuk bakti kepada orang tua kita. Kalau kita memang orang yang ingin berkhidmat, ingin berbakti, sementara kita Allah beri kemampuan, kelapangan, keluasan rezeki. Jangan cekeh, sebab kita kemati lah. Kalau kita ingin bulu anak kita berbakti kepada kita setelah mati, berkhidmat kepada kita setelah mati, maka kita berkhidmat kepada orang tua kita setelah mati. Doalah
Buatlah, nanti hati anak kita diketuk oleh Allah untuk menolong kita. Sering-seringlah memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua. Anak kita pun akan memintakan ampun. Tunaikan janjinya, amanahnya, pataruhnya, pesannya. Lanjutkan apa yang telah dirintisnya. Lanjutkan, cari teman-temannya lagi. Cawaran teman orang tua kita. Ubah balik, kunjungnya balik. Bertemu balik. Sebut temanku akan mendoakan teman. Kalau dia teman orang gaya wak, tamu balik. Dibaconya elok orang gaya wak. Apa kalian dulu amak kalian ko dulu ha. Mangko begini. Jarang kawan ko na memburu engkau dalam hati. Itu doa. Doanya disebutnya baik-baik ni elok berpengaruh ke orang mati. Kita bantu orang kayak itu, kita tolong ke orang kayak itu. Itu bentuk bakti. Di samping sambunglah hubungan-hubungan. Kalau putus hubungan orang tua kita dulu putus, kita sambungan. Kita pelok amal dia. Berkunjung kita balik ke rumah dan sanak orang kaya. Ikut cara bentuk khidmat. Bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Alhasil, tanya sahabat tadi kepada Rasulullah, hal baqiya min birrin, adakah masih ada tersisa, masih ada tak khidmat perbuatan baik aku kepada abawai, kepada dua orang tua agak ada. Kata Rasulullah, ada. Ini dia. Nah, semoga kita termasuk kepada anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, meskipun mereka berdua sudah wafat, sudah meninggalkan dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.